Baik, Bu Maya, kita mulai saja langsung ya. Sudah ada tulisan terrecord itu kan, Bu Maya? Suara Bu Sudah Maya. ada tulis. Oke. Jangan sampai lupa nanti jangan sampai bocor pembicaraan kita yang lain nanti, maksudnya hati-hati ngerekamnya apanya ya Bu Nis. Aku nanti keceplosan pula aku. Oke. Pelan kan TV-nya Bang? Baik, kita mulakan. Siapa duluan ini? Boleh siapa? Saya pun boleh nih Bu Nisa. Baik, silakan Bu Maya. Bu Maya sebagai coach, saya sebagai coach. Oke, selamat malam Bu Nisa. Selamat malam Bu Maya. Apa kabar nih Bu Nisa? Alhamdulillah baik Bu Maya. Bu Maya Ya. Gimana kabarnya nih? Baik juga Bu. Sehat-sehat juga. Bu Nisa bisa ganggu waktunya sebentar nggak ya? Boleh Boleh kan? Bu Maya. Boleh Ada ya. yang mau dibicarakan? Iya nih Bu Nisa. Ada keresahan hati saya. Saya ingin sharing nih dengan Bu Nisa. Ya, boleh nih Bu Maya. Silakan Bu Maya. Gini Bu Nisa. Saya ini kan wali kelas 9. Jadi saya punya siswa yang saya bilang dia dan orang tuanya ini agak unik gitu ya, nggak seperti orang tua biasanya gitu. Jadi sebelum KBM aktif di semester ini, saya sudah membuat grup itu Bu. Ada 3 grup yang saya buat. Ada saya dan anak-anak didik saya yang 30 orang, kemudian satu grup lagi saya dengan orang tua siswa, kemudian satu lagi grup saya dan guru mapel dan anak-anak saya yang di dalam satu grup itu gitu. Jadi sebelumnya saya minta maaf ya Bu Nisa, saya agak batuk ini. Jadi saya sudah buat di grup untuk wanti-wanti supaya anak itu ya tetap berjalan di yang sudah ditetapkan gitu ya. Saya buat di grup orang tua untuk menginformasikan ketika anaknya tidak hadir. Jadi Bapak Ibu, ketika anak-anak kita tidak hadir, mohon informasikan langsung ke saya atau kalau bisa membuat surat gitu kan. Saya sudah buat seperti itu. Jadi ada satu orang tua siswa jawabnya cepat sekali Bu. Saya pun awalnya ini bagus ini orang tua gitu kan. Saya belum kenal gitu. Tapi ketika dia langsung respon di WA itu, saya acukan jempol ini orang tuanya bagus gitu. Jadi di grup anak-anak juga sudah saya buat Bu gitu kan. Di grup dan face to face saya juga sudah komunikasikan ke anak-anak supaya tetap menghubungi saya atau membuat surat ketika tidak datang itu. Jadi tiba waktu aktif pembelajaran di semester ini 1 minggu masih hadir. Nah minggu depannya, minggu berikutnya si anak ini nggak hadir Bu. Tidak hadir dan tidak ada informasi apapun gitu. Jadi ya memang pertama saya diamkan gitu kan. Nah, sudahlah karena memang hari pertama dia tidak hadir gitu kan. Jadi saya diamkan. Kemudian ke minggu depannya dia ada juga nggak hadir gitu. Ada 1 hari nggak hadir, tapi nggak ada informasi apapun Bu. Jadi karena nggak ada informasi apapun, saya tanya juga kawannya nggak ada, surat pun tidak ada, saya coba hubungi gitu. Saya WA si ibu ini dibaca Bu, tapi tidak ada respon gitu. Saya hubungi berdering tapi tidak mau angkat gitu. Si anak pun saya hubungi, saya WA dibaca, tapi tidak ada responnya gitu kan. Jadi besok-besoknya ada juga seperti itu gitu Bu. Pokoknya dalam 1 minggu itu dia pasti ada, nggak datangnya gitu. Tapi tidak ada informasi apapun, nggak ada apapun gitu. Jadi ketika ditanya, si anak ini kalau kita tanya, lupa Bu, gitu jawabnya, lupa Bu gitu kan. Saya ingatkan, tolong ya nak jangan, kasih tahu juga sama orang tua, iya Bu gitu. Tapi diulangi lagi Bu, diulangi lagi. Jadi perasaan saya campur aduk, kecewa gitu kan.
penuh tanda tanya, ada apa? Kenapa nggak ada respon yang baik? Respon ada, tapi apa aksinya gitu, tindakannya nggak ada gitu. Jadi gelisah saya, Bu, apalah ini gitu. Gelisah, campur aduk semua lah di situ. Gitu, Bu Nisa. Saya bingung. Iya. Kegelisahan lah ini ya Bu ya, kegelisahan sebagai seorang wali kelas juga yang anaknya sudah di ujung tahun ini ya kan, sudah kelas 9 ya Bu ya. Benar. Iya, jadi tujuan Bu Maya malam ini pembicaraan kita mau sharing lah ya. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan sebagai sesama pendidik? Mungkin ada sudut pandang lain nanti ya dari saya ya. Jadi Iya, kalau saya dengarkan tadi Bu Maya, kalau saya identifikasi ya beberapa masalah yang terjadi. Jadi si anak ini absen terlalu sering ketidakhadiran sehingga membuat tanda tanya sama Bu Maya, sebenarnya ada apa gitu. Sebenarnya penasaran juga Bu Mayanya nih kayaknya ya kan. Kenapa penasaran, dia sangat penasaran. sampai setiap minggu. Jadi terus setiap minggu dia tidak hadir. Padahal ibu sudah membuat komunikasi yang baik ya. Sudah ada fasilitas WA group dengan orang tua Iya. dan WA dengan murid sekelas ya Bu ya. Namun tidak sampai, padahal ibu sudah sudah di awal sudah berkeyakinan positif terhadap orang tua si anak ya, bahwa respon orang tua ini gerak cepat, gercep gitu. Namun ketika masalahnya terkait dengan anaknya kok malah tidak ada respon seperti itu. Kemudian identifikasi saya lain dari masalah yang Bu Maya hadapi ini, bahkan pernah Bu Maya satu hari itu anak itu tidak hadir, Bu Maya usahakan untuk menelpon, dibaca namun tidak dibalas gitu ya Bu ya. Benar, dibaca tidak dibalas gitu kan, semakin apa ya, tanda tanya semakin besar kan Bu, apa ini yang terjadi gitu, kecuali dia nggak baca gitu, ini baca. Jadi apa yang Bu Maya lakukan setelah itu gitu? Karena nggak bisa ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi apa yang Bu Maya lakukan waktu kemarin seperti itu kejadiannya? Jadi karena sudah seperti itu saya coba hubungi juga sampai siang, sore, bahkan malam saya hubungi juga, Bu. Ya memang saat itu saya biarkan. Akhirnya memang Mhm, saya biarkan gitu kan. Sudahlah saya biarkan, nah besok saya tanyalah gitu. Nah itu tadi ketika mhm, saya tanya, lupa Bu, gitu aja jawabannya Bu. Memang iya, sampai malam saya hubungi, tapi karena tidak respon sudah saya biarkan, udahlah besoklah saya tanya, seperti itu. Jadi iya, kemarin itu solusinya di mhm, situ saya kemarin coba hubungilah gitu. gitu ya. Kita tunggu-tunggu tapi dia tidak memberi jawaban juga ya Bu ya. Jadi akhirnya Bu Maya ini merasa bosan, jenuh, ini sampai mungkin ke level kecewa tadi katanya ya Bu ya. Benar. Jadi dan ini kalau dibiarkan juga akan menjadi contoh yang tidak baik sama teman-temannya ya kan, Bu? Iya Kalau benar. Ibu analisa, setiap minggu nih anak pasti nggak datang katanya. Apakah Ibu bisa tahu, sebenarnya apakah mungkin ada hari khusus dia nggak datang gitu? Atau mungkin ada pelajaran yang dihindari gitu? Ada nggak gitu? Berdasarkan Eee, analisa Ibu? iya, jadi kebetulan saya memang kurang perhatikan di hari apa aja dia nggak datang ya, Bu. Tapi yang pasti kalau di hari Jumat Penjas itu pasti dia datang. Jadi saya kurang Oh, perhatikan di hari Senin, Selasa apa gitu. Yang pasti kalau Penjas aja dia hadir terus gitu. oh Jadi nggak saya gitu. perhatikan. Jadi kita nggak bisa, jadi belum tahu nih ya, tapi yang pasti dia hari Jumat tidak mungkin tidak hadir karena ada pelajaran Pasti. Penjas gitu ya Bu ya. Oke. Jadi dari jadi apa sajalah solusi yang Ibu sudah kerjakan untuk mengetahui dan mengurangi masalah ini gitu. Nah, untuk solusi sementara masih seperti itu, Bu, memang. Masih masih menghubungi yang kemarin itu. Eh, apa? Tapi untuk solusi ke depannya memang sudah saya coba pikirkan gitu, apa yang mau saya buat supaya ketemu komunikasinya gitu. Saya sudah coba pikirkan, hmm, nggak berhasil yang kemarin. Saya pikirkan nggak berhasil, saya hubungi nggak berhasil.
dengan si anak juga nggak nyambung gitu. Jadi saya pikir-pikir udahlah, saya mau jumpai langsung. Saya mau jumpai langsung, mau face to face dengan orang tuanya. Apa sih yang terjadi? Kenapa seperti itu? Ketika di WA respon cepat, ketika saya hubungi ibu tidak mau respon gitu. Saya mau tanya, entah dia punya punya apa ya, kesal dengan saya gitu, atau apalah yang dia rasakan gitu. Jadi saya ingin ngomong dengan orang tuanya secara langsung. Seperti itu Bu kira-kira. Jadi biar biar puas gitu kan. Iya, Uh, iya, iya. Jadi apa itulah solusi yang terfikirkan itu Ibu, berarti gambarannya Ibu akan visit home ini ke rumah si anak ini ya Bu ya? nah, iya betul Bu, Mm-mm. saya mau kunjungan langsung. Iya, baik juga itu. Sebelumnya belum pernah dilakukan visit home ini ya Bu ya? Nah, memang belum saya Mm-mm. lakukan. Belum pernah memang untuk si anak Oh, ini. untuk si anak ini. Jadi eh, selain ketika nanti Ibu visit home, ya kan, kira-kira siapa saja orang-orang yang akan terlibat untuk melaksanakan rencana aksi Ibu ini gitu? Karena saya pikir gini kan Bu, untuk ketidakhadiran ini sepertinya cukup saya dulu gitu kan, saya, si anak dengan kedua orang tuanya, masih itu sih yang mau saya libatkan gitu. Jadi saya Mhm. coba nanti langsung ke rumahnya, cukup kami berempat gitu kan, kedua orang tua saya dengan si anak. Siapa tahu dengan hanya saya dulu, saya berharap si orang tua itu lebih leluasa ngomong dengan saya gitu kan, daripada nanti saya ajak yang lain dulu gitu. Jadi saya dulu komunikasi biar ketemu apa solusinya gitu. Jadi dia bebas supaya lebih bebas gitu Bu. Saya Lebih belum enak, orang lain. iya lebih enak jadi ceritanya gitu ya Bu ya? Lebih enak. Karena kan kalau misalnya saya libatkan, saya pikir kalau saya libatkan orang lain, uh, siapa tahu dia ada rasa rasa tidak enaknya dengan saya gitu kan. Akhirnya Mhm. nanti dia tidak apa tidak puas ngomongnya gitu. Rasa canggung kalau ada orang lain ya? Iya, jadi kalau misalnya nih si anak minggu ini nggak hadir nih di hari Senin, terus di hari Selasanya dia kan hadir. Nah, ya kan, ketika dia hadir, apakah Ibu, eee, bertanya atau memanggilnya secara pribadi sebelumnya? Sudah dilakukanankah hal seperti itu? Hmm. Jadi saya seperti yang saya bilang tadi kan Bu, saya langsung tanya gitu. Jadi Mhm. saya sampai bilang Bu, saya mohon maaf ya, saya bilang ke anaknya, eee, saya kecewa dengan kamu dan juga orang tua kamu gitu sampai Mhm. saya bilang Bu. Saya Mhm. sudah telepon tapi respon orang tua tidak ada, sampai saya bilang, "Jadi kemana lah kamu? Kenapa kamu tidak respon?" Itu jawabannya Bu, "Lupa ngasih tahu," gitu Bu. Lupa Bu Oh. ngasih tahu. "Kamu lupa, orang tua juga lupa." "Iya Bu," gitu aja. Paling Mmm. "Iya Bu," gitu. Astaga, gitu. Mhm. Lupa, itu aja alasannya, lupa Bu. Memang, Itu. berarti benar-benar peran sebagai pendidiknya diuji nih ya kan Bu Maya, kesabarannya dan Sangat, kesabarannya. Sangat ya benar. Bu ya, sangat. Sangat diuji Bu, ya ampun gitu, sangat diuji lah untuk ini gitu kan. Pikir-pikir ini kalau di apa, hal sepele sebenarnya kan Bu ya, nggak gitu rumit ini gitu. Tapi menjadi rumit ya karena itu tadi kondisi dia dan orang tua yang kurang lah gitu, kurang kurang Iya. tindakannya, menyikapinya kurang gitu. Kalau Makanya komunikasi benar-benar nggak berjalan ya jadinya jadi rumit kan nggak mungkin dibiarkan karena itu kan kekhawatiran ibu kan dia sudah di kelas 3 juga ya kan Bu ya? Bentar iya lagi betul mau Bu. selesai. Eee Iya, jadi sampai saya bilang itu ke orang tuanya, "Bu, ini anak kita sudah kelas 9. Ini ketidakhadiran ini mohon untuk diperhatikan lagi." Kita bilang gitu, Bu. Dia pokoknya cepat jawabnya. Kalau di grup itu luar biasa, saya bilang acukan jempol memang, "Iya, Bu, baik, Bu, terima kasih, Bu." Nah, gitu. Iya ya. Luar biasa. Jadi kembali ke solusi yang sudah Ibu rancang, dengan visit home. Jika, sudah Ibu lakukan visit home, ternyata harapannya pasti anak itu akan berubah ya kan, Bu, dan masalah akan selesai ya kan. Kalau tidak kan akan berlarut-larut namanya, bagaimana jika saja tidak tercapai, ternyata si anak masih melakukan hal yang sama. Kira-kira apakah Ibu punya solusi yang lain atau alternatif yang lain?
untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi saya pikir kalau tadi saya sudah kunjungan ke rumah ya Bu, sekali saya akan ulang sampai 2 kali Bu. Saya ulang nanti sekali, kedua kali saya ulang juga. Kalau masih juga seperti itu tidak ada perubahan, saya pikir saya akan libatkan orang lain. Jadi bukan saya aja dengan orang tua, jadi saya akan libatkan guru BK Bu. Jadi saya akan libatkan guru BK kelas 9-nya, saya akan coba buat panggilan orang tua supaya dia datang ke sekolah gitu. Jadi kenapa kita nggak buat awalnya surat panggilan ini? Kita soalnya menjaga si orang tua juga gitu kan, menjaga. Kita kan tahu sendiri Bu, kalau ada panggilan orang tua gitu, orang tua udah jantungan gitu. Jadi kita menjaga itu sebenarnya. Tetapi si orang tua sepertinya tidak mau tahu dengan itu, ya itulah jalan satu-satunya Bu yang saya pikirkan. Sekali, 2 kali saya akan kunjungan, tidak juga, maka akan saya libatkan guru BK, kemudian saya akan buat surat panggilan untuk orang tua hadir ke sekolah untuk membicarakannya. Itu sih Bu yang saya pikirkan. Baik, berarti tidak di awal digunakan bantuan BK ya Bu, karena berarti Bu sangat memperhatikan dari sudut pandang orang tua, bagaimana kalau orang tua dapat surat panggilan itu was-wasnya lebih ya Bu ya. Jadi kalau masih di kekeluargaan, hubungan pribadi, pendekatan personal lah ini yang mau Ibu lakukan ya, sebelum mainnya secara jalur hukum sekolah ya kan Bu ya, BK ini namanya jalur hukum sekolah ya. Baik, saya sangat apresiasi lah usaha dan solusi yang sudah Ibu rancang. Mudah-mudahan semua solusi yang sudah dirancang, yang direncanakan bisa Ibu eksekusi, bisa Ibu lakukan. Dan saya juga nunggu nih Bu kabarnya nih. Saya jadi ikut penasaran akan kabar selanjutnya dari perkembangan si anak kita ini tadi gitu. Jadi saya doakan Bu Maya berhasil melakukan rencana-rencana aksinya, solusi yang sudah direncanakan bersama dengan pihak-pihak yang mungkin akan Bu Maya libatkan. Dan saya tunggu kabar selanjutnya nih Bu Maya. Iya Bu Nisa, nanti akan saya informasikan. Saya pun penasaran ini, sangat penasaran bagaimana hasilnya ini nanti. Saya nanti akan bagi-bagi informasi ke Bu Nisa gitu. Iya, karena kan biar sebagai pembelajaran juga kan bagi saya, siapa tahu nanti di masa depan saya yang akan mengalami hal seperti ini. Jadi udah punya gambaran dari pengalaman yang sudah dilakukan sama Bu Maya gitu. Baik Bu Maya, terima kasih. Iya. Ada yang ingin dibicarakan lagi? Ya, terima kasih juga ya Bu Nisa ya sudah mendengarkan curhatan saya, sharing ini kan. Sharingnya sangat bermanfaat malam ini. Dengan sharing dengan Bu Nisa akhirnya terbuka gitu kan. Saya menemukan ini, saya menemukan ini. Yang awalnya buntu, akhirnya saya terbuka gitu. Jadi terima kasih Bu Nisa sudah mendengarkan curhatan saya. Terima kasih kembali Bu Maya, ditunggu kabar selanjutnya. Baik, selanjutnya Bu Maya, silakan Bu Maya jawab apa yang Bu Maya rasakan saat di coaching dengan saya tadi. Iya, jadi perasaan saya Bu? Saya akhirnya jadi plong gitu. Yang awalnya saya buntu, akhirnya ketika pada saat coaching ini saya jadi menemukan solusi gitu, menemukan solusi yang saya pikirkan sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Bu Nisa. Akhirnya saya menemukan gitu solusi apa. Jadi saya merasa senang, jadi terbuka, akhirnya saya menemukan solusi. Seperti itu Bu Nisa. Jadi terima kasih untuk pertemuan malam ini. Terima kasih untuk sesi curhatnya gitu ya. Semoga bermanfaat. Jadi plong dadanya ya kan Bu? Plong. Iya. Gak sabar untuk aksinya itu gitu. Ya, eksekusinya. Baik, terima kasih Bu Maya. Oke, lanjut. Saya sebagai coach, Bu Maya sebagai coach.
Oke. Oke, kita mulai. Selamat malam Bu Maya. Selamat malam Bu Nisa. Apa kabar nih Bu Maya? Sehat luar biasa. Sehat Bu. Bu Oke, Nisa sehat? sehat, alhamdulillah. Bu Ya. Maya, Ya Bu. saya mau mengganggu waktunya sebentar nih, minta waktunya sebentar. Bisa Bu Maya? Oh, silahkan Bu, silahkan ada waktu saya. Apa itu Bu Nisa? Oke, gini Bu Maya, saya mau cerita sedikit, sharing terkait ya profesi kita sebagai pendidik ya kan. Rasanya kalau ada sudut pandang lain mungkin akan mengurangi beban pikiran yang ada pada saya. Jadi gini Bu Maya, saya kan ngajar di SMA, ngajar biologi di SMA, kelas 11 pula semester ini dapatnya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini, ternyata biologi di kelas 11 itu dapatnya 5 JP dalam 1 minggu. Kalau di kurikulum sebelumnya kan cuma 4 JP, di sini ditambah 5 JP dan sudah dibagi rumpun. Nah, 5 JP ini kebetulan saya di kelas ya ada satu kelas yang saya itu di kelas ini pertemuannya itu seminggu 3 kali. Jadi dibagi jadi 2 JP, 2 JP dan 1 JP. Jadi intensitas saya ketemu dengan anak ini ada 3 kali seminggu. Lebih banyak saya jumpa dengan anak ini dibanding dengan wali kelasnya. Nah, masalah yang saya hadapi ini Bu, saya ketemu anak yang minat belajarnya saya bilang sangat rendah. Kenapa saya bilang sangat rendah? Karena tidak ada tugas, nilai tugasnya satupun. Jadi sudah 3 bulan ini berjalan pembelajaran, tapi tugas dia tidak ada. Catatan hanya ala kadarnya, tapi nggak bisa dia kumpulkan karena nggak pernah selesai gitu Bu. Jadi saya kewalahan sendiri menghadapi anak ini gitu. Jadi kemudian di kelas itu udah minat belajarnya rendah, kemudian tidak pernah selesai tugas, bercanda selalu di kelas. Kemudian dia ini apa, sepertinya ditakuti sama teman-temannya. Jadi pernah satu ketika saya ngajar nih Bu Maya, ini materinya jaringan sel hewan dan sel tumbuhan. Kami bahas soal, itu soal. Jadi saya tanya, "Ini sel hewan atau sel tumbuhan?" "Selokan, Bu," katanya dengan suara yang paling kuat. Terus kan jawabannya nyeleneh, kawannya jadi ketawa semua. Kawannya ketawa semua. Ketika kawannya ketawa, dia makin senang gitu. Terus soal selanjutnya, "Nah ini lagi nih bentuk sel hewan atau sel tumbuhan?" "Sel kangkung, Bu," katanya. Udah 2 kali dia dalam pertemuan itu yang membuat saya itu sampai harus tarik nafas gitu. Dan akhirnya saya break pembelajaran. Saya ambil waktu 5 sampai 7 menit untuk me merestitusi dia gitu. Saya bilang bahwa tidak selamanya guru itu datang dalam kondisi yang fit untuk bercanda gitu. Dan tidak selamanya kamu bisa mencandai semua pelajaran. Kali ini memang sedang belajar, sedang bahas soal. Kalau kamu seperti ini tujuannya untuk buat ketawa aja mengurangi energi saya. Saya ini 1 hari 8 les gitu kan kita juga nggak selalu ready untuk dibercandain ya kan Bu, dan itu memang saya marah. Dan ketika saya nasihati begitu Bu, dia menunjukkan respon yang tidak baik. Jadi dia angkat kaki, dia cuman gitu Bu. Jadi saya makin makin kesal lihat dia itu. Jadi saya, oh ya udah saya selesaikan, saya tidak tambahi lagi ceramahnya. Saya bilang, saya puji malah kawannya yang melakukan yang peningkatan adalah walaupun kawannya itu nggak benar atau salah, tapi dia mengumpulkan tugas itu kawannya. Jadi dia ini ada satu circle, satu kelompok anak SMA sekarang kan gitu ya Bu, bersirkel-sirkel gitu kan. Ada 5 orang ini segerombolan yang seperti itu yang kawan dekatnya. Tapi kawannya itu masih ada 1 atau 2 tugas yang masih ngerjakan, tapi kalau dia sama sekali tidak ada. Jadi saya kewalahan nih Bu Maya menghadapinya. Beberapa yang sudah pernah saya lakukan nih Bu Maya, sebelum saya melakukan apa, yang pernah saya kerjakan itu saya dari mulai pendekatan personal sampai ke hukuman udah saya kerjakan sama dia Bu Maya. Saya suruh dia jumpai wali kelasnya untuk diedukasi, sampai saya suruh dia mengerjakan tugas itu di lapangan di depan tiang bendera Bu Maya, dia bersama teman-temannya itu. Enggak juga, minggu depannya enggak siap juga, saya suruh jumpai wali kelasnya, enggak juga.
Itu Bu Maya. Kemudian kan Bu Maya, tapi dia ini anak lucu pula. Dia kalau bersih-bersih, dia juga anak KPA. Di sekolah saya ada KPA, Komite Pencinta Alam. Nah, itu kerjanya bersih-bersih, atau setiap hari Sabtu kami bersihkan greenhouse, kemudian menanam, membersihkan sekolah, buat kompos. Kalau yang keterampilan seperti itu, dia ada Bu, dia suka gitu. Jadi saya pendekatan personal juga ke temannya kan Bu Maya. Saya bilang, tolonglah dibilang sama si R ini, supaya tolonglah tugasnya diselesaikan. Ibu kayak mana mau ngasih nilai kalau dia nggak pernah menyelesaikan tugas. Terus jawaban temannya Bu Maya, Bu, dia memang kalau belajar nggak suka Bu, tapi Ibu suruhlah dia bersih-bersih. Ibu suruhlah dia bersihkan greenhouse kita itu, pasti bersih Bu. Dia suka kayak gitu Bu, nanti dia yang bawa peralatan Bu, pasti dia yang paling capek. Tapi kan saya nggak mungkin Bu Maya nilai biologi, dia rupanya nilai nilai keterampilan semua ya kan. Itulah Bu Maya, pusing saya menghadapi anak ini. Saya juga nggak mau berdosa mengasih dia nilai yang rendah, tapi dia juga nggak ada usaha. Gimana tuh menurut Bu Maya? Iya ya, aduh ada-ada aja memang anak-anak ini. Jadi apa saya tangkap apa cerita Bu Nisa ini berarti tujuan pertemuan kita ini Bu Nisa sharing ingin menemukan solusi untuk masalah si anak ini, yang anak didik kita yang cowok ini ya. Biasanya cowok Iya, ini ya. cowok ini Bu. Menemukan solusi apa dia malas gitu ya, tidak menunjukkan kemauan belajar, tidak ada, rendahkan minat belajarnya, suka usil gitu ya Bu ya, suka usil, kawan gitu. Ketika Bu Nisa apa nasihati malah apa ya, tidak peduli gitu ya, acuh tak Iya, acuh. menunjukkan sikap seperti apa ya, melawan jadinya kan Bu. Jadi kita jadi panas juga. Akhirnya apa tadi Bu Nisa semakin panas gitu ya, kecewa gitu sampai Ibu Nisa tadi mengatakan, aduh sampai kewalahan ya menghadapi anak seperti ini gitu ya, di pengetahuannya kurang gitu. Jadi sangat disayangkan memangnya ada anak didik kita seperti ini gitu. Cuma saya salut juga gitu kan, ada siswa yang seperti itu, tapi ketika disuruh pekerjaan lain misalnya yang tadi yang bersih-bersih itu, di situ pula kemauannya gitu ya. Sampai Bu Nisa juga apa sudah memberikan hukuman, sampai memberikan hukuman. Namun Iya, tidak Bu, sampai saya hukum. ya, namun tidak juga berubah gitu kan. Masih di Iya. situ-situ aja ya, iya ya. Jadi solusi sudah Ibu berikan. Tadi saya dengarkan. Kalau solusi yang Ibu buat itu kita buat skalanya lah misalnya 1 sampai 5. Solusi yang Ibu buat itu sudah di angka berapa Bu Nisa? Kalau 5 itu solusi tertinggi, ini bukan saya sok hebat ya kan Bu. Ya, Saya rasa saya sudah mengupayakan di nilai 4 Bu, atau 4,5. Karena gini Bu, kemarin sampai saya, oh dia setelah tahu saya dia itu hobinya di fisik, saya bawa permainan belajarnya itu dengan kuis ya kan, sengaja saya buat kuis tapi keluar kelas nih Bu. Sampai ke lapangan basket, kami buat game tapi yang kalah harus menjawab pertanyaan gitu. Nah, sayangnya dia memang hebat dalam permainan game itu, dia secara fisiknya bisa, dia nggak pernah dia jaga. Tapi ketika dia kawannya saya kasih kuis untuk menjawab pertanyaan, gini pertanyaannya Bu, jaringan apa yang berfungsi menutup luka pada tanaman? Nah kawannya kan lagi mikir nih Bu. Nah ketika kawannya mikir, dia nyeletuk lagi, usilnya muncul, dia bilang lah, jaringan yang berfungsi menutup luka pada tanaman Handiplast, Hansaplast katanya Bu, obat merah, betadin katanya Bu. Aduh, saya sampai menggunakannya udah teknik stop dulu, jadi ya udah stop, saya udah stop, jangan melihat dia gitu, daripada nanti rusak lagi suasana mengajar saya. Kasihan kawan-kawannya yang udah semangat itu ya kan Bu, belajar dengan sistem bermain hari ini. Dia poin dia tinggi Bu, tapi poin tinggi sebagai tidak ada yang jaga gitu. Nggak jaga dia dalam permainan, nggak kalah dia, tapi menjawab pertanyaan ya tetap nggak bisa juga dia gitu. Itu Bu Maya. Sampai diajak main game ya kan. Ibu sudah jalankan sampai merestitusi ya kan, sudah benar-benar merestitusi juga sudah, bahkan sampai hukuman juga sudah gitu ya, sampai aduh memang nggak bisa gitu ya. Sudah di angka 4,5 ya Bu, sebenarnya sudah luar biasa ya, 4,5 berarti itu nggak berhasil gitu kan, sementara
Saya rasa tujuan belum kita berhasil. sampai angka 5 gitu kan. Sampai Iya. angka 5 membuat si anak memang benar-benar adalah tumbuh minatnya gitu. Di angka 5. Jadi supaya di angka 5, mencapai di angka 5, kira-kira Bu Nisa ada nggak ya solusi lain gitu, solusi pengganti solusi yang tidak berhasil sebelumnya gitu. Apalah selanjutnya ya strategi apa yang mau Bu Nisa lakukan untuk si anak didik tadi gitu Bu Nisa. Iya, jadi saya kan udah pendekatan personal sama si anak, terus saya juga udah pendekatan ke wali kelasnya, Bu. Jadi setiap saya akan merestitusi si anak atau setiap saya akan menghukum si anak, saya memang akan mendokumentasikannya dan saya laporkan ke wali kelasnya. Jadi sampai saya segan nih sama wali kelasnya, mungkin apa saya aja yang bolak-balik ngelaporkan kelakuan si anak ini, kan saya jadi nggak enak kan gitu. Tapi ketika saya juga bertanya kembali ke kantor guru, saya tanya, "Saya kewalahan nih dengan anak ini, apakah dia memang bermasalah dengan saya?" Ternyata dengan pelajaran lain pun dia bermasalah, Bu. Dengan pelajaran lain pun dia bermasalah. Jadi solusi yang terpikirkan sama saya, memang saya berharapnya dia itu dipindahkan tempat duduknya. Namun saya kan hanya guru biologinya. Saya rasa Kak itu adalah wewenang wali kelas mengatur posisi duduk itu kan merubahnya itu wewenang wali kelas karena saya nggak hanya sebagai guru kelasnya gitu. Saya rasa kalau dia diputar posisi duduknya, jangan berdekatan dengan teman-temannya yang laki-laki, tempatkan dia dengan teman-teman yang perempuan, walaupun dia dengan teman laki-laki juga duduknya, tapi dia dibatasi aksesnya untuk cakap atau cerita dengan kawan yang laki-laki. Saya rasa itu bisa jadi solusi sih untuk mengurangi dia supaya lebih fokus kan gitu. Jadi ya karena perempuannya mengerjakan tugas, harapan saya dia juga mengerjakan tugas. Kita belum cerita level tugasnya benar atau salah nih Bu Maya ya kan. Dia ngerjakan aja Iya, saya udah bersyukur nih gitu. Ada yang mau iya. saya paraf gitu. Nah, itu Mm-mm, belum sampai ke situ gitu. mm-mm. Iya ya, Itu memang solusi yang terfikirkan Bu. solusinya Bu Nisa mau hubungi wali kelasnya, mau meminta dia dipindahkan gitu ya. Sulit ya memang ya Bu, karena itu tadi dari cerita Bu Nisa tadi dia punya power di kelas itu gitu kan, punya Mhm. geng gitu, Iya, gengnya heeh. di antara geng itu yang memang dialah ketuanya gitu ya. Mhm. Jadi benar ya kalau dia memang masih tetap berada di posisi itu, posisi dia zona nyamannya itu ya. Jadi Mhm. Bu Nisa akhirnya berpikir untuk meminta wali kelas menggeser dia dari zona nyamannya gitu kan. Semoga Mhm. dia bisa berubah gitu ya Bu Nisa. Mhm. Jadi kira-kira Bu Nisa untuk rencana Bu Nisa selanjutnya ini adakah yang Bu Nisa libatkan gitu? Adakah entah guru atau siapa rekan yang lain? Ya, saya rencananya itu tadi kan Bu, saya mau mewawancarai guru-guru beberapa mapel yang memang masuk di kelas itu dan menyatakan tadi, juga mengalami kesulitan menghadapi si anak. Jadi kan saya jadi kayak bukan cari kawan sih, tapi saya menambah bahwa memang benar. Karena kalau saya saja ternyata bisa jadi masalahnya ada di saya, atau si anak nggak suka pelajaran saya, atau si anak nggak suka dengan saya, kan gitu. Jadi kalau ada beberapa guru yang menyatakan kesulitan yang sama kan berarti memang ada masalah mungkin dengan si anak. Itu yang pertama dengan guru mapel lain, kemudian mungkin saya pasti melibatkan wali kelasnya ya kan Bu, melibatkan wali kelasnya apakah beliau menerima saran saya untuk merotasi tempat duduk. Kalaupun beliau tidak menerima itu ataupun sudah dilakukan dan tidak ada perbaikan, saya rasa karena saya juga belum mendapatkan nilai dia, sementara di November kami akan P5, tinggal di Oktober inilah waktu untuk mengumpulkan nilai. Jadi, saya mungkin mau tak mau juga akan melibatkan, bimbingan konseling gitu, Bu. Saya minta dia untuk dikonsulkanlah ke guru bimbingan konseling. Harapannya mungkin ada pendekatan khusus yang dilakukan sama guru bimbingan konseling yang mungkin saya kealpaan atau tidak mampu menyikapinya gitu ya. Mungkin kan guru BK punya pendekatan tersendiri gitu ya, Bu, ya. Itulah, Bu, orang-orang yang rencananya akan saya libatkan, guru mapel lain, wali kelas, dan guru bimbingan konseling. Seperti itu, Bu Oh, Maya. ya, itulah solusi apanya ya, ganti solusi yang tadi belum berhasil itu ya. Eh, itu Bu Iya, Nisa Bu sudah Maya. sudah pikirkan solusi itu. Kira-kira Bu Nisa kapan ini mau Ibu laksanakan? Itulah Bu Maya, paling lama sih di awal Oktober ini harus sudah tuntas lah ya, apapun solusi yang nanti akan dijalankan, saya akan melakukan ini di awal Oktober untuk menjumpai
guru lain dan menjumpai wali kelas untuk meminta rotasi tempat duduk itu gitu. Saya harap di awal Oktober saya sudah bisa melakukan solusi yang sudah saya pikirkan ini tadi dari pertanyaan Bu Maya, sebenarnya apa solusi yang mau diambil gitu kan. Jadi saya terpikir, oh ini dan harus sesegera mungkin. Jadi saya teringat bahwa di bulan 11 ternyata sudah P5 gitu, Bu. Iya, iya, iya. Kalau lah misalnya ini kan Bu Nisa ya, kita sudah Bu Nisa tadi sudah sampaikan ke wali kelas, sudah sampai ke BK gitu kan. Masalah rotasi tadi juga, kalau misalnya dia memang sudah dipindahkan keluar dari zona nyamannya tadi, tapi dia tetap masih seperti itu, tidak menunjukkan ada minat. Kira-kira Bu Nisa sudah punya solusi lain nggak ya gitu? Apa kira-kira untuk mengatasi dia yang seperti itu lagi? Iya gitu ya, kalau kita kan pasti di rapat kenaikan, rapat pembagian raport gitu kan. Jadi memang pun si anak ini sudah bermasalah dari kelas 10, cuman dia kelas 10 itu dia tidak datang sama sekali, ya udah di pelajaran yang dia nggak suka dia nggak datang. Dan saya memang guru biologinya di kelas 10, ini naik ke kelas. Artinya dia naik kelas pun dia punya catatan dengan perjanjian, naik kelas dengan perjanjian. Jadi saya memang selalu sampaikan di kontrak belajar, di kesepakatan kelas sama anak-anak, kalau ternyata kamu tidak punya nilai yang bisa saya pertahankan, wali kelas pun tidak bisa mempertahankan. Jadi saya akan memunculkan namanya untuk di rapot pembagian rapot. Jadi sebelum pembagian rapot kan kita ada rapat itu ya Bu, rapat dewan guru. Jadi saya akan mengemukakan namanya, saya minta memang apakah memang sama pelajaran lain begini atau tidak, supaya kalau sudah diflorkan, sudah dirapatkan dalam jumlah besar guru, dia akan dimatai lebih banyak guru kan gitu Bu. Dan kalau di rapat kenaikan kelas dia tidak ada nilainya, ya udah gitu ya. Biasanya kami akan mengambil keputusan ya si anak ini mungkin tidak cocok untuk sekolah di tempat kita gitu. Mungkin dia akan berkembang tempat lain, biasanya solusinya seperti itu. Itu solusi paling terakhir lah Bu, saya berharapnya sih dia tidak seperti itu ya Bu Maya ya. Itulah jalan terakhir lah itu ya, saking apanya. Kita tetap memikirkan bagaimana supaya dia ya tetap berada di situ kan gitu sebenarnya ya. Iya, kita sayang sama dia, tapi tidak ada, kayak mana sayang aja nggak bisa ya kan Bu. Nanti kawan yang lain dia nggak kerjain tugas, ibu kasih sekian, saya sekian kan gitu, pakai makan bosi malakama ya kan, bukan harus berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya ya, begitulah anak-anak kita punya berbagai macam ya. Jadi Bu Nisa, pengalaman Ibu ini juga suatu saat mungkin akan saya alami gitu ya. Jadi semoga yang Ibu rencanakan tadi solusi-solusi itu semoga dapat terlaksana dengan baik, bermanfaat juga buat si anak gitu kan. Jangan sampai dia pindah ke tempat lain gitu kan. Biarlah dia tetap kita didik gitu kan. Jadi rencana solusi yang sudah Ibu pikirkan semoga itu membawa dampak yang baik kepada dia. Jadi kita pun nyaman di kelas, dia pun tetap nyaman di kelas itu ya Bu. Semoga lancar. Jangan lupa Bu Nisa bagi-bagi info ya, bagaimanakah kelanjutannya, apakah happy ending kah atau tidak, bagaimana, diinformasikan, bagi-bagi ya kan, seperti yang saya katakan tadi. Siapa tahu suatu saat saya akan merasakannya gitu kan, karena begitu banyak siswa berbagai macam, ya siapa tahu saat ini mungkin ada yang seperti itu juga gitu. Jangan lupa Bu Nisa berbagi-bagi ya. Iya Bu Maya, terima kasih banyak nih Bu Maya atas waktunya dengerin curhat saya, terus mengasih pandangan dari sisi yang lain gitu ya kan. Makasih banyak Bu Maya, saya kabarin nanti perkembangan anak murid saya ini sama Bu Maya. Oke, sukses ya Bu Nisa. Iya, terima kasih Bu Maya. Bu Nisa, ini tahap refleksi dari coaching kita ini. Pada saat kita coaching ini, apa kira-kira yang Bu Nisa rasakan? Ya, yang pertama tadi karena pembicaraannya mengalir begitu saja, saya memang curhat dong mah gitu ya Bu ya, jadi sharing, jadi semuanya terkeluarkan ya kayak ya punya teman, jadi plong di dada, terbuka, mengalir begitu saja, nggak terasa. Jadi saya merasa nyaman, curhat sama Bu Maya ini saya merasa nyaman dan rasa tentram jadinya, udah saya keluarkan, udah berkuranglah sedikit beban di hati. Kemudian saya juga dapat dari pertanyaan-pertanyaan Bu Maya ini jadi dapat
dari sudut pandang lain, oh ternyata begini. Jadi terfikirkan, yang awalnya nggak terfikirkan, pas Bu Maya tanya kapan nih eksekusinya, iya juga, solusi aja sebenarnya kapan, kan harus dipikirkan kapan waktu mau eksekusinya gitu. Jadi karena Bu Maya tanya, jadi saya malah terpikir, oh iya berarti harus selesai di masalah ini di awal Oktober gitu. Terima kasih Bu Maya atas curhatnya tadi, didengerin, terus jadi saya punya step selanjutnya, saya tahu harus melakukan apa. Oke, Sukses untuk kita. Ya, sukses. Rekamannya lanjut aja ya. Bu Nisa udah siap ya? Lamanya mana itu ini Bisa saya udah siap. berapa lama? Boleh dari telepon, boleh Ya dari Bu, udah bisa kita stop rekodnya. Itu nggak Pak? Oke. Baik Bu. Bisa bacakan aja lah ya Pak ya. Iya Bu ya. Tapi refleksinya yang 4 lagi belum ya Bu?